Nama dan kebesaran seorang Aulia Mas Saleh di wilayah Manggisan, Kelurahan Lateng, Banyuwangi, mungkin hanya dikenal segelintir masyarakat di Banyuwangi. Sedangkan untuk generasi muda, nama ini tentunya masih belum familiar. Tidak banyak diketahui bahwa Aulia Mas Saleh adalah seorang cendekiawan Muslim yang disegani di zamannya. Berbagai gagasan yang pernah dilahirkan dalam bentuk kitab-kitab pengetahuan keagamaan, pengobatan, dan pengetahuan ketuhanan lainnya sangatlah disayangkan semua kitab-kitab itu terbakar pada tahun 1970-an. Seiring dengan terbakarnya sanggar tempat berlatihnya para pemuda di dekat areal pemakamannya yang didirikan oleh salah satu keturunannya. Tidaklah berlebihan jika seorang Mas Saleh dengan kepandaiannya mampu mencetak murid-muridnya, hingga beberapa di antaranya menjadi ulama terkemuka di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur. Sebut saja Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Samsul Arifin Situbondo, Kiai Haji Hamid Pasuruan, Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Abdullah Pakih Cemoro Banyuwangi, Kiai Haji Zakaria Pamekasan, Kiai Haji Irsyad Banyuwangi, dan yang paling muda adalah Kiai Haji Harun Banyuwangi yang merupakan penutur cerita ketika mereka adalah ulama-ulama yang dahulu pernah menimba ilmu dari Buyut Mas, sebutan yang banyak dikenal oleh masyarakat sekitar. Oke pemirsa Banyuwangi 1 TV, nah saat ini saya lagi berada di sarean makam Mbah Buyut Mas Soleh gitu. Nah kebetulan saya juga bersama keluarga almarhum Mbah Buyut. Nah mungkin ini nanti kita akan bisa sedikit menceritakan terkait dengan sejarah Mbah Buyut. Konon memang kabar yang saya tahu dari masyarakat jauh, ini Mbah Buyut ini salah satu guru dari Yai Hamid, Yai Khalil, ulama-ulama besar. Nah di Banyuwangi ternyata guru ulama-ulama besar Yai Khalil ini ada di Banyuwangi juga. Nah mungkin lebih jelasnya nanti saya akan berbincang-bincang dengan keluarga Mbah Buyut. Nggih, tadi atas nama panggilnya saya Pak Heri. Pak Heri, ya, Pak Heri. Mungkin bisa diceritakan terkait dengan Mbah Buyut Mas Soleh ini. Insya Allah. Konon memang keturunan dari kerajaan Tawangalun ini. Prabu Tawangalun. Prabu Tawangalun ya. Kalau kerajaannya mungkin di Macan Putih ya. Masih ada hubungannya dengan Prabu Tawangalun ya. Nah ini kuburannya makamnya siapa aja? Kan saya tadi ke sana tuh kan banyak, ada beberapa makam. Makamnya siapa saja? Mungkin Pak Hari pertama bisa menjelaskan dari ini.
Jadi betul, di dalam makam ini ada 3 di areal makam ini. Tapi makam ini makam luas, makam keluarga. Jadi 3 itu yang tengah itu makam Canggah Mas Muhammad Saleh. Sebelah timurnya itu makam Buyut Pujantoro Putra nomor 2. Yang paling depan ini makamnya garwo beliaunya, istrinya. Mengapa begini? Ini menggunakan mengikuti sunnah Rasul. Artinya dalam hal ini lebih dulu adalah ibu baru bapak, baru yang lain. Jadi itu maksudnya. Nah, cerita dari Mbah Buyut Soleh ini sendiri, ini katanya juga salah satu penasihat dari Bupati Pringgokusumo. Betul. Nah, apa benar ini? Jadi gini, sebetulnya rumah beliaunya itu ada di belakang pendopo. Jadi di situ ada lorong kecil yang menuju ke rumah beliau, karena beliaunya sebagai penasihat spiritualnya Bupati Pringgokusumo bersama dengan Mbah Mas Sailan yang makamnya di sebelah timur sana, dan Mbah Menir ini orang Belanda. Jadi 3 itu merupakan penasihat spiritualnya Bupati Pringgo, semacam itu, betul. Terus memang apa betul beliau ini juga salah satu guru dari Yai Holil, Yai Hamid seperti ini? Mungkin bisa diceritakan ini. Insya Allah. Jadi begini, beliaunya itu selain dalamnya ada di belakang pendopo, di sini di rumah panggung ini ya, di areal makam ini juga, ini ada bangunan tua, rumah panggung orang di sini menyebutnya, karena memang dulu panggung kayu. Nah sekarang udah habis apa gentengnya apa. Nah disitulah tempat beliaunya menggembleng para santrinya yang antara lain ini ulama-ulama besar di tanah Jawa. Nah, yang dari Pasuruan ada Mbah Yai Hamid, dari Madura itu ada Kiai Khalil, ada lagi Kiai Samsul Arifin yang Situbondo ini Sukorejo ya. Nah, itu ada lagi Mbah Yai Abdullah Fakih yang makamnya ada di Cemoro. Ada lagi yang dari Madura itu saya lupa nama. Tapi insya Allah ahli warisnya atau keturunannya atau santri-santri kelanjutannya masih sering tidak sini. Karena ini ada juga ini di tukang kayu itu Mbah Yai Harun. Itu merupakan santri yang paling muda. Ini terbukti tempo hari Mbah Yai Harun ini juga menyampaikan pesan kepada putra-putranya yang antara Bu Haji Mamul Harun, anggota DPR Prof. Itu pernah datang ke sini bersama dengan keponakan-keponakannya, menekankan kamu harus sering di sini ngaji, doa, karena beliaunya adalah gurunya Abah santri, Abah Yai, semacam itu. Jadi itu kata buku, saya tidak nambahi dan tidak mengurangi, semacam itu. Terus kan katanya banyak orang-orang di luar Banyuwangi yang datang ke sini. Secara jadi gini Mas, rupanya yang banyak saya tangkap itu undangannya itu semacam undangan goib. Jadi dia tiba-tiba dalam mimpi, dalam apa untuk datang ke sini. Yang dari Maluku datang. Petunjuknya hanya kiri kanan maju, nyampe sini. Yang dari Lampung tempo hari itu malah 2 kali mencari makam nggak ketemu 2 tahun. Akhirnya yang ketiga ketemu karena kebetulan beberapa waktu lalu petugas Pemda itu ini memasukkan di web ya, di web. Jadi ketika buka langsung dari Lampung. Jadi semacam itu. Lalu dari Jakarta tempo hari itu
Malah saya dikasih hadiah. Ini pupuk untuk ini karena di sini banyak tanaman. Ini perlu dipupuk Pak. Akhirnya saya ditinggal dipupuk. Alhamdulillah. Nggak minta tapi. Dan saya tidak pernah mengkomersilkan makam sini. Artinya begitu datang, kalau datang ya datang aja, lalu masuk, lalu doa, kalau mau pulang monggo. Ya kalau yang namanya ada sedekah dan sebagainya itu monggo-monggo aja lah. Jadi tidak wajib semacam itu. Apalagi saya target parkir apa tidak ada. Saya tidak ingin ada itu semua. Jadi kami berharap mereka datang itu murni ingin doa. Lah beliau datang mendoakan canggah saya udah terima kasih. Kan ya Mas ya. Nah, itu. Tapi perlu juga diketahui bahwa beliaunya ini juga dulunya Imam Masjid Baitur Rahman. Bahkan ketika masjid itu direnovasi pada tahun itu ya, yang meluruskan arah kiblat itu ini beliaunya. Jadi dulu agak menceng atau bagaimana, yang pasti sekarang sudah diluruskan, ya jadilah arah kiblat yang sekarang. Jadi ya, tiap hari Jumat beliaunya itu tindak Mekah kok. Tidak tahu lampahnya lampah apa. Tentunya lampah wali itu beda dengan kita. Termasuk juga beliaunya itu mengembangkan agama Islam di Banyuwangi, termasuk di Banyuwangi, di Bali bagian barat. Seputar Loloan itu ada beberapa para kiai, para ustadz ya, datang ke sini hanya ingin ketemu bahwa dulu pernah dikembangkan agama Islam di Bali Barat oleh beliau. Ya, semacam itu. Mbah Soleh lahir sekitar tahun 1847 dan masih memiliki hubungan kerabat dengan Mas Rempek Jogopati. Dengan demikian, Mbah Soleh masih memiliki hubungan kerabat dengan Raja Blambangan, Prabu Tawangalun. Mengingat Mas Rempek Jogopati cicit dari Raja Blambangan dari keturunan Selir. Semasa hidupnya, Mbah Mas Muhammad Saleh diketahui merupakan salah satu penyebar agama Islam dengan cara tasawuf karena tidak membuka pondok pesantren. Selain itu, Mbah Soleh juga dikenal sebagai penasihat spiritual Bupati Banyuwangi kelima, Romo Temenggung Pringgokusumo. Mbah Soleh diketahui memiliki 6 orang putra. Konon wafatnya sendiri hampir bebarengan dengan putra keduanya, sekitar tahun 1901. Keduanya dimakamkan bersebelahan dengan makam Manggisan yang kini dikeramatkan masyarakat sekitar. Kini, pesarian Mbah Soleh kerap dikunjungi oleh para peziarah, tidak hanya dari Banyuwangi saja, namun juga dari kota lainnya. Nah, kalau makam itu Mas, makam yang ada di rumah panggung itu adalah ada makam hanya satu. Kok aneh, kok tidak dimakamkan di sini? Ternyata jawabannya terjawab ketika ada ahli waris dari Kelungkung itu datang ke sini. Jadi beliau-beliau orang-orang sana, raja dan keturunannya, kalau meninggal itu sebaiknya dimakamkan di sebelah selatan rumah. Lah rumahnya kan itu. Kalau di sini kan bukan selatan. Oh, itu adat Bali ya, adat Bali. Nah, tempo hari mau mau direhab makamnya itu, saya silakan. Tapi kalau dirubah nuansa non-Islam, saya tidak mau. Karena sudah masuk. Ya, jadi Mbah Gusti itu udah mualaf, sudah Islam. Nah, ketika itu ada keturunannya dari itu waktu puasa dikirim sesaji, akhirnya Mbak Gusti bengok,
beduk-beduk poso-poso iki kok dikirimi panganan, batal ini, batal puasa saya nanti. Nah, ini menandakan bahwa beliaunya udah muslim. Memang tidak banyak orang tahu. Ada. Memang pesan beliaunya ya, memang tidak mau dipublikasikan. Kalau yang mau datang, yang bahkan tempo hari ada ada dari Bangil itu ada cewek usianya kurang lebih 20-an 3 tahun datang ke sini. Ini dia mimpi ketemu beliaunya dalam 30 malam tidur. Jadi tidur dalam 30 malam itu selalu didatangi beliau. Akhirnya nggak kuat karena ada apa dan sebagainya. Setelah nanya orang tuanya, ada makam di sana datang. Nah di sini dia seakan-akan ini ada komunikasi. Loh, aku bingung. Akhirnya keluar ke makam yang itu kuning di luar itu ngomong seperti ada yang Selanjutnya dia selesai gabung di tempat duduk sini, nanya sama saya, Pak, itu siapa yang duduk pakai jubah putih? Dah mana tadi saya begitu, memang saya nggak tahu. Itu Pak yang datang tiap hari itu. Oh, itu kan Mbah Buyut. Artinya sampean itu diundang, maka dari itu sempatkan untuk komunikasi apa. Mungkin perlu ilmunya, mungkin ini dan sebagainya. Saya malu Pak, saya datang pertama kali, jadi besok kalau datang lagi baru seperti itu. Memang banyak cerita sebenarnya pemirsa Bangsa TV terkait dengan Mbah Buyut Sholeh ini. Baik cerita masa hidupnya beliau, bahkan cerita ketika beliau sudah wafat, sudah meninggal. Bahkan beberapa kebelakangan kemarin ini juga banyak cerita terkait dengan banyak orang yang datang ke sini tiba-tiba menceritakan menceritakan nazar terus sembuh dan yang lainnya. Itu banyak cerita ternyata di situ. Kalau kita ceritakan mungkin panjang. Ya, panjang. Tapi tetap luar biasa di Banyuwangi ada ulama besar yang perlu kita ketahui, yakni Mbah Yai Mas Muhammad Sholeh. Nanti kita akan keliling di makam beliau, kita akan berdoa di sana. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk masyarakat Banyuwangi secara umumnya dan secara luasnya, mungkin yang menyaksikan Banyuwangi TV. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan keliling di makam beliau, ikuti terus kami tim Lelere Banyuwangi TV. Nah, pemirsa Banyuwangi 1 TV, di sebelah saya ini adalah dulu ini bisa dikatakan tempat ngaji yang saya ceritakan tadi, bahwasanya Yai Kholil, terus Mbah Samsul Arifin itu ngajinya di sini, di sebelah saya ini. Ini dulu tingkat dari kayu, bangunan lama. Sekarang sudah tetap dibiarkan karena mungkin ini nilai sejarah di sini, tidak dibangun. Di sini tempatnya, tempat menimba ilmu Yai Kholil dulu dalam.
Oke pemirsa Banyuwangi 1 TV, nah ini area makam dari Mas Muhammad Soleh. Tadi saya berbincang-bincang dengan salah satu keluarga keturunan dari Mas Muhammad Soleh. Memang kalau menurut cerita ada 3 penasehat dari Bupati Pringgokusumo. Salah satunya Mas Muhammad Soleh, juga ada ini Mas Soiko Wiryo tadi, dan juga ada yang dari Belanda. Menir siapa saya lupa, nanti kita akan cari tahu. Intinya makam ini juga salah satu makam keluarga dari Mas Muhammad Soleh. Luar biasa. Tadi kita mulai dari siang, kita kesini sampai malam ini. Saya mencoba memang sengaja sampai bermalam di sini karena ada 3 makam yang saya harus berdoa di sini. Karena menurut cerita luar biasa, ini bukan orang-orang sembarangan, ini para guru-guru besar. Karena Mas Muhammad Soleh sendiri ini adalah ternyata salah satu guru dari ulama besar di tanah Jawa. Salah satunya Mbah Yai Khalil, Mbah Yai Hamid Pasuruan, Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Kalau di Banyuwangi ada Mbah Yai Harun, Mbah Yai Abdullah Fakih. Itu pernah berguru di Mbah Mas Muhammad Soleh. Oke pemirsa Banyuwangi 1 TV, nah saya tadi sudah keliling, kita berdoa di makam Mas Muhammad Soleh dan juga beberapa makam lagi yang di belakang. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua, untuk warga Banyuwangi, agar bisa mengingat sejarah di Banyuwangi, bahwasanya di sini ada makam ulama yang sangat luar biasa, maha guru dari guru. Kalau saya sebutnya maha guru, karena beliau juga ternyata setelah kita kupas tadi, kita tanya-tanya, beliau ini adalah guru dari Mbah Yai Khalil Bangkalan. Pernah kesini, pernah berguru dengan belajar di Mbah Yai Mas Muhammad Soleh. Ini luar biasa masyarakat Banyuwangi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti terus tim Lere-Lere di Banyuwangi 1 TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.